Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut ini adalah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-10 dengan judul Spiritualisme Terungkap. Apa itu spiritualisme? Paham spiritualisme adalah paham yang mengakui bahwa kehidupan berlanjut bahkan setelah kematian. Kematian bukanlah akhir bagi penganut paham ini. Ketika seseorang mati, maka rohnya atau jiwanya akan tetap bertahan, tidak berwujud, dan mereka katakan itu abadi. Jiwa atau roh itu terus berkembang kepada dimensi yang lain. Dan penganut paham ini mengatakan, manusia yang masih hidup dapat berkomunikasi dengan jiwa atau roh atau arwah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Dapat berkomunikasi untuk meminta petunjuk, meminta bimbingan, atau mungkin sekedar berkomunikasi. Dan untuk melakukan itu dibutuhkan perantara atau medium untuk berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah mati. Itulah paham spiritualisme. Dari mana dasar paham ini muncul? Mengapa ada orang yang mempercayainya? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, ular berkata kepada perempuan itu, tentu ular ini ya menjadi perwakilan iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, namun kamu akan menjadi seperti Allah. Ini perkataan iblis. Inti dari penipuan paham spiritualisme adalah setan ingin memberi pemahaman yang keliru kepada manusia, bahwasanya manusia dapat menyerupai atau menyamai Tuhan. Dan ini pula yang dilakukan oleh Lucifer dulu ketika di sorga, hendak menyamai yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, setan ingin menipu kita dengan mengatakan bahwa ada kehidupan di dalam dan dari diri kita sendiri, tidak berasal dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, setan ingin menipu kita dengan mengatakan kita memiliki komponen yaitu jiwa atau roh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Jiwa atau roh itu dapat berkomunikasi dengan manusia atau orang-orang yang masih hidup. Inilah inti penipuan yang ingin disampaikan lewat paham spiritualisme. Lalu apa kata Alkitab sehubungan dengan spiritualisme ini? Menurut nubuatan di dalam Alkitab, bahwa spiritualisme ini akan menyerang umat Tuhan dengan kekuatan penuh. Menjelang kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan manusia akan menghadapi penipuan yang besar pada masa-masa zaman akhir. Di dalam Matius pasal 24 ayat 24, kemudian 2 Korintus 11 ayat 13, Wahyu pasal 16 ayat 14, dan 2 Tesalonika 2 ayat 9. Strategi yang digunakan oleh iblis adalah dengan menyamar. Iblis akan menyamar menyerupai Mesias, akan menyamar seperti malaikat terang, menyamar menjadi nabi, menyamar menjadi rasul. Dan kalau iblis mampu menyamar seperti nabi, rasul, Mesias, dan juga malaikat terang, maka iblis juga dapat menyamar sebagai orang yang pernah Anda kenal namun sudah mati. Jadi menyamar supaya membuat seolah-olah arwah orang itu masih gentayangan dan masih ada. Lalu apa tujuan penyamaran itu? Tujuannya adalah untuk menyesatkan umat-umat Tuhan, menyesatkan banyak orang, dan termasuk menyesatkan umat-umat pilihan. Apa metode yang digunakan sehingga strategi penyamaran ini dan tujuan penyesatan ini berhasil? Setan, iblis akan mengadakan mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang tujuannya semuanya hanya untuk tipu daya. Inilah yang ingin dirancang lewat paham spiritualisme. Alkitab sendiri berbicara tentang keadaan orang mati disamakan dengan tidur. Dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja 14 ayat 20, Mazmur pasal 13 ayat 4, Ayub 14 ayat 12, Daniel pasal 12 ayat 2, sama mengatakan bahwa mati itu adalah tidur.
tidak tahu apa-apa. Kemudian di dalam perjanjian baru juga demikian. Yohanes pasal 11 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 5. Yohanes 11 ayat 13. Peristiwa Lazarus. Jadi Alkitab secara konsisten menyebut mereka yang mati disamakan dengan tidur. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada kenangan mereka lagi di bawah kolong langit ini, di bawah kolong matahari ini, dan mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi dengan makhluk yang masih hidup. Di dalam Yesaya pasal 19, oleh karena Alkitab menyamakan mati dengan tidur dan tidak tahu apa-apa, maka Yesaya 8 ayat 19 katakan, meminta petunjuk itu harus kepada Tuhan. Bukan kepada roh, bukan kepada peramal, bukan kepada arwah-arwah orang yang sudah mati. Dan Ulangan 18 ayat 11 dan 12 katakan, meminta petunjuk kepada arwah atau roh orang yang sudah mati adalah kekejian. Oleh sebab itu, apa yang Alkitab sudah sampaikan sebuah kebenaran, harus dipegang sebagai sebuah kebenaran. 1 Korintus pasal 15, ayat 51 sampai 54. Dan juga 1 Tesalonika 4, ayat 15 sampai 17. Inilah kebenaran Alkitab. Mereka yang sudah mati dapat hidup dan bangkit hanya jika mereka dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Anda dan saya, kelak kalau memang kita sudah mati, kita dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Dan yang dapat melakukannya hanya Tuhan saja. Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kenapa? Karena kehidupan berasal dari Yesus dan dia dapat memberikannya kepada kita kalaupun kita sudah mati. Dan tentang hidup yang kekal yang disampaikan oleh paham spiritualisme ada melekat dalam diri kita, yaitu jiwa dan arwah kita abadi. Sebetulnya hidup kekal, hidup abadi itu juga hanya diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Itulah prinsip yang benar tentang hidup kekal, tentang kebangkitan orang yang sudah mati. Oleh sebab itu, kita harus memahami mana yang sesuai dengan kebenaran Alkitab dan mana yang tidak. Setan akan menggunakan spiritualisme ini untuk mengalihkan pandangan kita dari mempercayai Tuhan secara penuh dan kemudian beralih mempercayai diri kita sendiri, mempercayai tipu muslihat iblis. Alkitab sebagai sebuah kebenaran harus dipahami dengan benar agar tidak dikelirukan oleh paham-paham yang salah dan ajaran-ajaran setan. Terima kasih. Semoga garis besar pelajaran Sekolah Sabat ini akan menolong Anda ketika Anda belajar secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Tuhan memberkati.